Anda juga sering. Anda sering melakukan itu kepada saya. Sekarang saya ingin balas dendam. Loh, saya mau tanya sekarang sama calon tong. Moga-moga bener nih. Baiklah, definisi dulu. Apa sih cerita rakyat? Anda tahu nggak? Enggak. Nih saya kasih tahu. Cerita rakyat itu ada dua unsur. Judes amat Pak, nggak boleh gitu dong Pak. Ngomong lagi. Belum Pak, saya belum ngomong. Belum ngomong. Apa cerita? Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal atau peristiwa. Apa rakyat? Rakyat itu penduduk suatu negara. Jadi cerita rakyat adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau suatu hal yang ada berkisaran dalam penduduk suatu negara. Artinya apa? Cerita rakyat itu bisa menunjukkan identitas atau asal seseorang. Ada 3 unsur cerita rakyat yang baik kita berikan pada anak-anak kita. Unsur pertama. Apa? Unsur kedua. Kapan? Unsur ketiga. Di mana? Unsur pertama apa? Apa? Apa itu apa? Apa itu adalah pertanyaan yang menyatakan atau ingin mendapat jawaban apa yang harus diceritakan. Karena ini cerita rakyat, yang diceritakan harus cerita rakyat. Jadi apa itu tentang kontennya sebenarnya. Kontennya harus kita pilih untuk anak kita. Jangan memberikan cerita yang justru membuat dia terhambat imajinasinya dan juga mentalnya. Misalnya cerita-cerita yang bersifat intimidatif. Ini cerita horor, cerita serem yang fiktif semata sehingga membuat dia hanya takut yang kita dapatkan pada anak, bukan pelajaran. Itu nggak boleh. Setuju saya itu. Setuju. Kok sepertinya Anda juga sering. Anda sering melakukan itu kepada saya. Sekarang saya ingin balas dendam kepada Anda. Kapan? Unsur yang kedua. Enggak, balas dendamnya kapan? Itu kapan itu unsur yang kedua. Unsur yang pertama apa? Ya, kedua kapan? Iya ini. Karena kita ingin memberikan transfer nilai dari cerita rakyat ini kita sampaikan. Makanya harus memilih kapan itu berhubungan dengan waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat ketika anak-anak bisa menyerap cerita itu? Kapan? 1, saat santai. Dan lebih tepat lagi saat mau tidur. Berikutnya kalau Anda sudah tahu apa yang ingin Anda berikan, kapan, di mana. Itu harus tepat juga. Di mana? Saya melakukan survei. 100 orang saya survei. Anda salah, ini 100 anak. Hah? Iya. 100 anak. 100 orang tapi masih anak-anak. Kan orang dia udah bentuknya orang. Cuman masih anak-anak. Saya survei 100 orang. Yang 3 hasilnya? Ke WC, jadi tinggal 97. Yang 2 WC juga. Ngapain? Nyebokin yang 3. Oke. Saya ingin mensurvei cerita rakyat sebagai pengantar tidur itu apa sih efeknya? Ini saya survei 100 anak. Nah ini nggak ada hasilnya. Ih teganya lu diceritain di sini nggak ada hasilnya. Lu nggak, karena gini, dari 100 anak yang saya survei tadi, ternyata sudah tidur. Jadi saya nggak bisa nanya kan, saya nggak putus asa. Ya. Terus saya cari 100 anak yang bangun. Saya dapat jawaban dan ternyata mereka nggak ada hasil juga. Karena sebelum tidur mereka ternyata nggak diceritain sama orang tuanya. Saya efeknya nggak dapat. Akhirnya saya kumpulkan. Hasilnya aja deh, hasilnya apa? Ini. Hasilnya apa? Ini. Ya ini apa ini? Hasilnya saya mendapatkan 100 orang tua dan 100 anak. Saya minta orang tuanya cerita pada anaknya saat menjelang tidur. Nggak ada hasil juga. Karena saya yang mensurvei, justru saya yang tertidur mendengar cerita itu. Itu masalahnya di lo itu. Dan ternyata cerita rakyat yang berbeda itu memberi efek yang berbeda pada anak yang mendengarkan. Ya. Interupsi. Saya cuma jadi mau sedikit nanya sama Cak, tolong nih.
Lontong, Pak. Iya, Calontong. Ya, silakan. Bagaimana kalau seorang bapak cerita kepada anak, kemudian anak itu jadi penakut, nggak berani keluar? Itu antisipasinya kayak apa tuh? Ada kan cerita yang sampai mau pipis pun dia tidak berani, sampai ngompol atau apa? Itu gimana itu? Saya nggak sepaham. Misalnya dia takut apa nih? Keluar rumah. Takut keluar rumah. Ceritanya di luar rumah. Dia takut kegelapan. Ceritanya pas malam-malam. Di luar rumah malam-malam. Dia takut jangan sampai ngompol di tempat tidur. Ceritanya di teras. Iya, benar-benar. Itu. Iya. Harus mikir. Iya. Jadi momen tepat kapan di tempat mana itu pengaruhnya di situ tadi. Iya. Jadi intinya itu tadi. Intinya apa? Kapan dan di mana itu sangat besar pengaruhnya. Iya. Ya? Iya. Pak, Ya. Iya. Saya mengerti sudah 3 unsur tersebut yang mempengaruhi sebuah cerita rakyat itu. Bukan Pak. begitu? Ini. Bukan begitu kan? Iya, Pak. Iya, itu yang Anda Ansa gini, saya ini mohon maaf, saya juga bisa menilai saudara Riko ini misalnya. Iya. Dia pasti dulu sering dapat cerita apa dari orang tuanya saya tahu. Cerita apa? Seandainya saya tahu orang tuanya, saya bisa tanya kan. Semua orang juga gampang. Kalau kayak begitu langsung aja nanya.